Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Baca Buku Banyak Ilmu. Karena dengan membaca buku, kita bisa menambah ilmu. Di channel ini teman-teman bisa request buku apa yang mau dijadikan video, kemudian akan saya upload di channel ini. Kalau teman-teman memiliki file bukunya, bisa dikirim ke alamat email bacabukubanyakilmu@gmail.com. Tentu saja tidak semua buku bisa saya proses. Oke teman-teman. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang 100 pertanyaan tentang ADHD dari buku 100 Questions and Answers About Your Child's ADHD From Preschool to College. Second edition. Kalau dalam bahasa Indonesia bukunya berjudul 100 Tanya Jawab tentang ADHD Anak Anda dari Prasekolah hingga Perguruan Tinggi. Pengarangnya adalah Ruth D. Nas, MD and Feren Leventhal, PhD. Ini merupakan video ketiga saya. Tetapi karena masalah durasi akhirnya video pertama dan kedua saya jadikan satu video. Dalam video ini saya akan membahas pertanyaan ke-1, 2 dan 3. Oke. Tidak perlu banyak kata lagi. Ini dia. Pertanyaan pertama, apa itu Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD dan dalam bahasa Indonesia adalah gangguan hiperaktif defisit perhatian. Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD adalah gangguan di mana seorang anak menampilkan perilaku hiperaktif, impulsif atau perilaku kurang perhatian yang tidak sesuai dengan usianya. ADHD merupakan akibat dari keseimbangan kimiawi yang tidak biasa di otak, yang berarti bahwa ADHD adalah masalah fisik, bukan masalah emosional. Sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa ADHD bukan masalah emosional, melainkan masalah fisik, karena adanya ketidakseimbangan zat kimiawi yang terjadi di otak. Faktor luar, seperti pola asuh yang buruk, situasi rumah yang kacau, perceraian, atau tekanan sekolah dapat memengaruhi bagaimana gejala tersebut terungkap, tetapi tidak menyebabkan ADHD. Sebagai tambahan, setidaknya beberapa gejala harusnya sudah ada sebelum usia 7 tahun. Itu tadi penjelasan dari pertanyaan ke-1. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Seberapa seringkah ADHD bisa terjadi? ADHD cukup sering terjadi. Diperkirakan antara 2 dan 13 juta anak-anak Amerika memiliki ADHD. Dengan kata lain, rata-rata, setidaknya satu anak di setiap kelas memiliki ADHD. Ini di Amerika loh ya. Sekitar 60% anak-anak dengan ADHD memiliki gejala yang bertahan hingga dewasa. Ini berarti bahwa hampir 8 juta orang dewasa, sekitar 4% dari populasi orang dewasa AS, menderita ADHD. Namun, karena ADHD adalah gangguan perilaku yang masih kekurangan penanda biologis spesifik, perkiraan frekuensinya dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Metode untuk membuat diagnosis secara pasti mempengaruhi perkiraan frekuensi. Salah satu metode yang sekarang dipakai bisa mendeteksi lebih akurat daripada metode yang lama. Selain itu, perkiraan frekuensi ADHD juga tergantung pada siapa yang memberikan informasi untuk membuat diagnosis, mulai dari orang tua, guru, anak, atau dokter. Sebagai contoh, seorang guru melihat anak-anak melalui lensa kelas.
di mana ada harapan akademis dan perilaku tertentu. Di kelas yang penuh dengan anak-anak, gangguan oleh satu siswa dapat memiliki efek riak. Di sisi lain, di kelas besar yang penuh dengan anak-anak, guru mungkin tidak memperhatikan anak yang diam-diam kurang perhatian. Usia anak saat evaluasi juga membuat perbedaan. Anak-anak yang lebih kecil cenderung memiliki gejala yang lebih klasik dan lebih hiperaktif. Dengan demikian, diagnosis lebih mungkin dibuat pada anak-anak yang lebih muda ini daripada pada anak-anak yang lebih tua yang kurang perhatian dan tidak hiperaktif. ADHD tampaknya terjadi dengan frekuensi yang berbeda dalam budaya yang berbeda. Misalnya, di Inggris sekitar 1,4%, di Jepang 8%. Frekuensi ADHD di dua negara Amerika Selatan, Kolombia dan Venezuela, berkisar antara 7% hingga 11%. Studi yang keluar dari Jerman menunjukkan frekuensi sekitar 16%. Perbedaan bisa menjadi cerminan dari ambang batas yang berbeda untuk diagnosis antara budaya yang berbeda atau kriteria diagnostik yang berbeda, atau keduanya. Setelah pertanyaan kedua, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah ada berbagai jenis ADHD? Jawabannya adalah iya ada. Metode DSM-4-TR, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition, text revision, yang merupakan buku panduan untuk gangguan mental, mengidentifikasi 3 subtipe ADHD. Perlu diperhatikan bahwa setiap tipe bisa terjadi jika memiliki 6 atau lebih gejala yang ada dan yang bersangkutan telah mengalami gejala dan mengalami gangguan tersebut selama 6 bulan atau lebih. Perhatikan tabel 1. Yang pertama, tipe inatentif atau lalai atau kurang perhatian. Kurang perhatian maksudnya bukan kurang perhatian dari orang tua atau lingkungan sekitar atau apa ya. Tetapi anaknya mempunyai sifat kurang memperhatikan atau kurang fokus. Ciri-cirinya adalah memiliki 6 atau lebih gejala dari inattention, kurang perhatian. Yang kedua, tipe hiperaktif, impulsif. Ciri-cirinya adalah memiliki 6 atau lebih gejala dari hiperaktivitas impulsif. Dan tipe yang ketiga adalah tipe gabungan. Ciri-cirinya adalah memiliki 6 atau lebih gejala inattention atau kurang perhatian dan 6 atau lebih gejala hyperactivity, impulsivity atau hiperaktif impulsif. Sekarang akan saya jelaskan gejala-gejala inti dari tiap tipe di atas. Gejala inti DSM-4-TR untuk ADHD pada anak. Inattention, kurang perhatian, gejala. Gejalanya adalah: pertama, sering gagal memperhatikan detail atau membuat kesalahan yang ceroboh dalam tugas sekolah, pekerjaan, ataupun kegiatan lainnya. Kedua, sering mengalami kesulitan dalam mempertahankan perhatian dalam tugas atau bermain. Hal ini bisa kita artikan gagal fokus terhadap hal yang sedang dilakukan. Ketiga, sering tidak mendengarkan ketika diajak bicara secara langsung. Keempat, sering tidak menindaklanjuti instruksi dan gagal menyelesaikan proyek, dan lain-lain. Kelima, sering mengalami kesulitan dalam mengatur tugas dan kegiatan. Keenam, sering menghindari, tidak menyukai, atau enggan terlibat dalam tugas-tugas yang membutuhkan upaya mental yang berkelanjutan. Ketujuh, sering kehilangan barang yang diperlukan untuk tugas atau aktivitas. Kedelapan,
sering terganggu oleh rangsangan yang tidak relevan. Berarti anak tersebut mudah teralihkan dengan hal-hal yang lain. Dan yang terakhir yang kesembilan, seringkali pelupa dalam kegiatan sehari-hari. Sedangkan hiperaktif, impulsif. Gejalanya dibagi menjadi dua. Gejala hiperaktif sendiri dan gejala impulsif sendiri. Untuk hiperaktif gejalanya adalah 1. Sering gelisah dengan tangan atau kaki atau menggeliat di kursi. 2. Sering meninggalkan tempat duduk di kelas atau dalam situasi lain yang tidak pantas. Pada orang dewasa atau remaja, mungkin terbatas pada perasaan gelisah yang subjektif. Perasaan gelisah ini mungkin maksudnya perasaan tidak tenang dan bingung mau melakukan apa karena sudah remaja ataupun dewasa. 3. Sering berlari atau memanjat secara berlebihan dalam situasi yang tidak pantas. Pada remaja atau orang dewasa, mungkin terbatas pada perasaan gelisah yang subjektif. Perasaan gelisah yang dimaksud sama dengan penjelasan di atasnya. 4. Sering mengalami kesulitan dalam bermain atau melakukan aktivitas santai dengan tenang. 5. Seringkali bergerak atau bertindak seolah-olah digerakkan oleh motor. 6. Sering berbicara secara berlebihan. Sedangkan gejala impulsif adalah sebagai berikut. 1. Sering kali menjawab sebelum pertanyaan selesai. 2. Sering mengalami kesulitan dalam menunggu giliran. 3. Sering menyela atau mengganggu orang lain. Selanjutnya, beberapa gejala hiperaktif impulsif atau kurang perhatian yang menyebabkan gangguan muncul sebelum usia 7 tahun. Beberapa gangguan dari gejala-gejala tersebut muncul atau terjadi di dua tempat atau lebih. Bisa terjadi sekolah, tempat kerja ataupun di rumah. Adanya bukti yang jelas tentang gangguan yang signifikan dalam fungsi sosial, akademis, atau pekerjaan. Gejala yang tidak disebabkan oleh gangguan lain, gangguan selain ADHD, dan tidak terjadi semata-mata selama gangguan lain tersebut terjadi. Itu tadi 3 pertanyaan yang sudah saya bahas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian untuk video saya kali ini. Bila ada saran ataupun pertanyaan bisa di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. Oke, sampai jumpa lagi dengan pembahasan pertanyaan selanjutnya. Salam. Ojo males moco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.